Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Hukum Acara Pidana, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi pembuktian. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pembuktian? Yuk, kita simak videonya baik-baik ya. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian pembuktian. Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian pembuktian, kita juga harus tahu tentang sistem pembuktian. Disebutkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian, kita akan membahas tentang macam-macam alat bukti. Yang pertama ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan yang ketiga surat. Surat adalah salah satu alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Setelah alat bukti surat, alat bukti yang selanjutnya adalah petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang keterangan saksi. Disebutkan dalam pasal 1/27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Oleh karenanya, keterangan saksi harus memenuhi: pertama, ia memberikan keterangan yang sebenarnya. Kemudian, keterangan yang diberikan harus berdasarkan apa yang ia alami dan dengan alasan yang logis. Kemudian, jumlah saksi sekurang-kurangnya adalah 2 saksi. Keterangan saksi ini sifatnya sebagai alat bukti yang utama, maka keterangan saksi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterangan ahli. Disebutkan dalam pasal 1/28, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu keterangan diberikan oleh ahli memiliki keahlian khusus menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya dan diberikan di bawah sumpah. Pembahasan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Disebutkan dalam pasal 189 ayat 1, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Demikian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.